Prabowo senyum Pepsodent. Pasalnya, KPK baru saja merilis LHKPN Prabowo, alias laporan harta kekayaan penyelenggara negara, yaitu 2 triliun rupiah. Ya, tidak jauh bedalah saat Prabowo masih menjadi calon presiden beberapa tahun lalu. Pertanyaannya adalah, apakah rakyat percaya? Ketika Prabowo menjadi Menhan saja, Ibu Koni Bakrie sudah mengucapkan dugaan korupsi luar biasa ke Menhan, baik dari pengadaan pesawat Mirage, food estate, dan proyek-proyek lainnya. Lalu kemudian, jika kita merefleksi korupsi di Kementerian Keuangan dan Perpajakan yang luar biasa, masa iya selevel presiden kalah gede mainnya dari pejabat keuangan perpajakan? Bayangkan jika selevel pejabat pajak biasa saja, yaitu Rafael Alun, bisa korupsi 3.000 triliun rupiah, ya 3.000 triliun alias 3 kuadriliun, apalagi selevel menteri. Faisal Basri pernah berkata, korupsi Erlangga Hartanto dari satu kasus nikel saja adalah 500 triliun rupiah. Itu baru dari sekali transaksi. Apalagi sekelas menteri koordinator seperti Luhut, apalagi sekelas presiden. Jelas pengumuman yang dirilis KPK itu adalah sampah, alias EE-KPK. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, mengapa tiap pejabat tinggi yang lahan proyeknya sangat basah, namun LHKPN-nya selalu kecil? Sebenarnya kemana mereka menyimpannya? Karena itulah di video ini kita akan membahas beberapa negara yang menjadi surga bagi para koruptor. 1. Para koruptor kelas 3 yang korupsinya di bawah 10 triliun, seperti pejabat pemerintah, hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya, mereka cukup menyimpannya di berangkas bawah tanah. 2. Jika korupsinya di kisaran 100 triliun, misal para pejabat tinggi negara, jenderal, pejabat pajak, dan sebagainya, maka mereka akan butuh tempat yang sedikit lebih aman. Di mana itu? Jawabannya Singapura. Biasanya mereka menyewa atau membeli beberapa apartemen khusus untuk menyimpan uangnya, baik dalam bentuk dolar maupun emas. Lalu kemudian level tertinggi. Nah, kalau dia sudah berada di level papan atas, yang korupsinya sudah 500 hingga ribuan triliun, barulah mereka akan menyimpannya di tempat paling aman di dunia, yaitu Bank Swiss atau Bank Panama. Kedua negara itu, terutama Bank Swiss, adalah surga destinasi bagi para koruptor. Karena itu mari kita bahas lebih lanjut tentang ketenaran Bank Swiss. Mengapa semua koruptor kelas kakap dunia menyimpan hasil korupsinya di sana? Bank Swiss, surganya para koruptor. Disinilah para koruptor kelas kakap, yang korupsinya mencapai ratusan atau ribuan triliun, mengamankan hasil rampokan mereka. Para koruptor biasanya hanya menyisakan rumah dan tanah di Indonesia, yang ketika akan disita pengadilan, paling nilainya hanya beberapa miliar, sementara hasil korupsi ribuan triliun mereka aman di Bank Swiss. Tidak ada satu intervensi hukum negara manapun yang berlaku di Swiss. Bank Swiss itu bukan cuma buat miliarder loh, tapi juga tempat mainnya para koruptor kakap. Ratusan bahkan ribuan triliun disembunyiin di sini, jauh dari mata-mata. Rahasia mereka, privasi yang melegenda, nggak ada nama, cuma angka. Bahkan pemerintah aja susah ngintip ke dalamnya. Ini tempat persembunyian paling top buat uang kotor. Tapi ingat, misteri itu selalu ada harganya. Lain kali kalau kamu dengar Bank Swiss, pikirkan rahasia, bayangan dan uang yang seharusnya nggak ada yang nemuin.